Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saudara Juandi Kurniawan, Saudara Iqbal Maulana, Saudara Rahmat Agung Nur Indra Wijaya, dan Saudari Feli Hernawati, dan Saudari Yova Ardila. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya, kelompok 2 dapat menyelesaikan makalah dasar-dasar korespondensi bisnis dengan penuh rasa syukur dan tepat waktu. Dan tidak juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Ibu Dr. Yanti Herawati, PSPD, MSI, selaku dosen komunikasi bisnis yang telah membimbing dalam menulis makalah ini dan membimbing kami dalam pembelajaran akhir. Akhir kata, semoga makalah dasar-dasar korespondensi bisnis ini bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kami. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pengertian daripada pengertian surat. Menurut Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Bagi masyarakat umumnya, istilah surat bukanlah sesuatu yang baru atau yang asing. Surat digunakan oleh seseorang bagi sarana penyampaian pesan tertulis untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kedinasan, maupun bisnis, dari seseorang kepada atau pihak lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang begitu pesat, penulisan dan penyampaian suatu pesan dari satu pihak ke pihak lain dapat dilakukan bukan saja dengan kertas, tapi juga bisa melalui surat elektronik seperti email. Sedangkan pengertian dari surat bisnis adalah surat bisnis yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Contoh-contoh surat bisnis ada banyak yang kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, antara lain surat pemesanan. Surat pemesanan merupakan salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai di dalam dunia bisnis, baik pada perusahaan yang bergerak proses pengelolaan, perdagangan, maupun jasa. Surat ini digunakan untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain yang guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Terus yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, dan meyakinkan atas sesuatu. Misalnya surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Dan yang ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggaran kepada pihak lain. Manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional. Karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar segera memperoleh solusi, baik bagi kedua belah pihak. Dan yang keempat, surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga meminta berbagai informasi penting kepada pihak lainnya, perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan, dan pelatihan, berbagai bidang keahlian, jasa perbaikan, dan pemeliharaan aneka jenis mesin, serta elektronik, dan lain-lain.
Dan yang kelima, surat pemberitahuan dalam dunia bisnis. Surat pemberitahuan dunia bisnis merupakan surat yang berisi suatu pemberitahuan kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Misalnya surat yang memberitahu tentang pindah alamat kantor. Dan yang keenam, surat penagihan. Dalam surat penagihan merupakan surat yang digunakan untuk menagih utang kepada pihak lain yang telah melampaui waktu pembayaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh, surat peringatan. Surat peringatan merupakan surat yang ditulis untuk memberi peringatan atas suatu hal kepada seseorang maupun organisasi. Misalnya, surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi utangnya. Yang kedelapan, surat undang-undang RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Surat RUPS ini merupakan salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis. Seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengambilan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. Dan yang kesembilan, surat kuasa. Surat kuasa adalah pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberi kuasa kepada pihak lainnya, sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Dan yang terakhir 10, surat perjanjian. Surat perjanjian ini merupakan surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang suatu dengan pihak lainnya tentang suatu hal. Yang digunakan untuk membuat surat perjanjian adalah surat yang bersegel ataupun surat yang dilengkapi dengan materai tertentu. Misalnya surat bermaterai 6.000. Contohnya surat seperti surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, dan surat PKWT kantor. Selanjutnya, Saudara Feli untuk melanjutkan pengertian dari korespondensi bisnis. Terima kasih. Korespondensi adalah kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan surat sebagai sarana. Sedangkan korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Sedangkan dasar-dasar korespondensi bisnis merupakan sarana komunikasi tertulis yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Selanjutnya, korespondensi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi internal dan korespondensi eksternal. Korespondensi internal yaitu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Contohnya yaitu surat peringatan yang diberikan oleh HRD kepada karyawan. Kedua, korespondensi eksternal, yaitu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor dengan pihak luar. Contohnya yaitu surat pesanan barang kepada supplier. Selanjutnya, fungsi korespondensi bisnis. Yang pertama adalah sebagai wakil atau duta bagi pengirim yang berfungsi menyampaikan pesan-pesan bisnis. Kedua, sebagai alat untuk pemberitahuan, permintaan, dan permohonan. Contohnya yaitu surat pemesanan produk. Ketiga, sebagai alat bukti tertulis, contohnya yaitu surat kerjasama. Keempat, yaitu sebagai alat untuk mengingat, misalnya surat yang sudah diarsipkan, kemudian dicek kembali untuk mengingatnya. Kelima, sebagai bukti sejarah, misalnya surat pendirian usaha. Keenam, sebagai media promosi, contoh yaitu surat penawaran produk. Ketujuh, yaitu sebagai pedoman kerja, contohnya surat keputusan dan surat perintah kerja. Selanjutnya, syarat-syarat surat bisnis yang akan
Jelaskan oleh Saudara Feli. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita membuat surat bisnis atau korespondensi bisnis, jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa saja sih syarat-syarat untuk pembuatan surat bisnis yang baik dan benar. Karena kalau misalnya untuk pembuatan surat bisnis, kita tentunya harus memperhatikan setiap detailnya. Karena surat itu adalah suatu cerminan dari suatu perusahaan tersebut. Di sini, saya akan membantu menjelaskan tentang syarat-syarat surat bisnis yang baik dan benar. Korespondensi bisnis atau surat menyurat bisnis memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa korespondensi bisnis. Ciri-ciri bahasa korespondensi bisnis adalah jelas, lugas, menarik, dan santun. Pastinya jelas, lugas, menarik, dan santun ini sudah tidak asing bagi setiap kita yang mungkin sudah mempelajari bahasa Indonesia ya. Yang pertama jelas, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas dari kemungkinan salah persepsi. Kemungkinan salah persepsi mungkin dari kata-kata yang mungkin rancu atau penulisan yang kurang baku ya teman-teman. Jadi kita bisa memperjelas setiap tulisan surat ini dengan menggunakan kata yang baku, karena surat bisnis adalah kita bisa membuatnya dengan kata-kata yang baku. Yang kedua, menarik dan santun. Bahasa menarik di sini ialah bahasa yang hidup dan santun, menghindari pengulangan kata yang menjemukan dan mampu membangkitkan minat pembaca. Untuk surat, kita juga harus menggunakan kata yang santun, karena tadi seperti awal yang saya katakan, suatu surat ini adalah cerminan dari suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya surat kita dipandang menarik oleh perusahaan lain, ataupun mungkin kata-katanya itu santun, mudah dimengerti, pastinya suatu perusahaan yang kita akan ajak kerjasama mempunyai rasa percaya kepada perusahaan kita. Yang ketiga, lugas. Lugas ialah tidak bertele-tele, hemat dalam penggunaan kata, tetapi cakupan surat memiliki makna. Surat yang baik dan benar itu tidak perlu harus panjang ya teman-teman, tapi kita harus membuat surat tersebut adalah sesingkat mungkin, tetapi bagaimana supaya maksud dari tujuan kita itu terdeliver atau tersampaikan dengan jelas kepada pihak yang menerima. Selanjutnya, syarat-syarat surat yang baik, di sini ada penyesuaian kalimat yang digunakan sesuai dengan jenis surat. Bahasa yang digunakan tidak boleh kasar atau tidak menyinggung perasaan dan tetap menjaga sopan santun. Kalimat dalam surat harus memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang benar. Isi surat tidak bertele-tele, bahasa yang efisien, efektif, dan lugas, tetapi sopan, jauh lebih mudah dipahami dan lebih mengesankan. Selanjutnya, surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun sesuai dengan peraturan. Untuk itu, penulis harus memahami berbagai bentuk surat yang digunakan, lalu penggunaan singkatan kata yang umum dipakai dalam surat menyurat, penggunaan tanda baca, dan huruf besar pada tempatnya. Jadi berikut adalah syarat-syarat surat yang baik. Jadi kita tentunya harus memperhatikan persyaratan pembuatan surat yang baik sebelum kita membuat suratnya. Selanjutnya akan dibantu dengan Saudari Rio tentang format lipat surat dan amplop. Ya, baik. Terima kasih dari Saudara Ferry. Saya akan melanjutkan tentang bagian saya, yaitu mengenai format lipatan surat dan amplop. Jadi dalam format dan lipatan surat dan amplop ada bentuk lipatan surat yang umum digunakan pada umumnya, yaitu yang pertama ada lipatan baku atau disebut kata lain standard fold. Yang kedua lipatan setengah baku atau semi standard fold. Yang ketiga lipatan akordeon atau akordeon fold. Yang berikutnya lipatan setengah akordeon atau semi akordeon fold. Dan berikutnya ada juga lipatan tunggal atau single fold. Dilanjut dengan lipatan ganda atau paralel, kata lainnya paralel atau double fold. Lalu lipatan model Prancis fold, dan lipatan model baronial fold. Dalam yang pertama kita bahas adalah lipatan baku. Lipatan baku adalah lipatan standar fold, adalah jenis lipatan surat yang paling umum digunakan. Adapun cara melipat jenis baku ini, kertas dibagi menjadi 3 bagian sama besar.
bagian 1, 2, dan 3. Lalu dilipat dengan posisi bagian 1 dan bagian 3, semuanya dilipat ke arah bagian 2. Lanjut, lipatan setengah baku atau semi standard fold adalah variasi dari lipatan surat bentuk baku. Perbedaan terletak pada bagian lipatan atasnya saja. Cara melipat jenis setengah baku, kertas dibagi menjadi 3 bagian, 2 bagian sama besar, dan 1 bagian lebih kecil. Kemudian kertas dilipat. Lanjut, pada lipatan akordeon atau akordeon fold. Cara melipat jenis akordeon, kertas dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Kemudian bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Ada lanjut lipatan semi akordeon atau semi akordeon fold. Cara melipat jenis semi akordeon, kertas dibagi menjadi 3 bagian, bagian 1 dan 2 sama besar, dan bagian 3 lebih kecil. Bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Lanjut, untuk lipatan tunggal atau single fold adalah jenis lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat karena hanya dengan membagi kertas surat menjadi 2 bagian yang sama panjang, kemudian dilipat. Cara melipat jenis tunggal, kertas dibagi 2, bagian sama besar, lalu dilipat. Lanjut, adapun lipatan Prancis atau Prancis fold. Lipatan kertas jenis Prancis sering digunakan untuk surat-surat niaga, tapi sekarang banyak juga surat-surat dinas yang menggunakan jenis lipatan kertas surat yang semula merupakan lipatan kertas surat yang digunakan oleh raja-raja kaum bangsawan Eropa tersebut. Cara melipat jenis Prancis, kertas dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat. Lipatan ke-1 dilipat kembali sama besar sehingga menghasilkan lipatan kedua. Yang terakhir, lipatan baron atau baronial fold. Lipatan surat jenis baron sering digunakan untuk surat-surat dinas atau surat yang menggunakan amplop atau sampul yang panjang, karena panjang lipatan ini melebihi sampul atau amplop ukuran pendek. Cara melipat jenis baron, kertas dibagi 2 sama besar, kemudian dilipat, lipatan ke-1, kemudian lipatan ke-1 dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Bagian 1 dilipat ke kiri, dan bagian 2 dilipat ke kanan. Itu tadi adalah bentuk-bentuk lipatan berdasarkan bentuknya. Lalu berdasarkan wujud dan ukurannya, adapun wujudnya, yang pertama amplop biasa, amplop berjendela, amplop katalog, amplop mata berkait, amplop kancing bertali, amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, amplop lebar, amplop katalog, amplop mata berkait, amplop mata bertali. Sekian untuk bagian mengenai format lipatan surat dan amplop. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Saudara Juandi. Terima kasih.